Selamat datang kembali di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan membacakan cerita Heidi, si gadis dari pegunungan Alpen, yang ditulis oleh Johannes Piri dan diterbitkan oleh penerbit Sarang Plus. Di suatu musim panas, Heidi pergi mendaki gunung sambil memegang tangan Bibi Dete. Keduanya melewati sebuah desa kecil di tengah gunung dan sampai di sebuah rumah kayu kecil. Rumah kayu kecil itu dihuni oleh seorang kakek. Ini adalah Heidi, cucu perempuan kakek satu-satunya. Karena saya akan pergi ke kota untuk bekerja, jadi saya tidak dapat mengurus Heidi lagi. Saya minta tolong kakek untuk menjaga Heidi. Setelah menitipkan Heidi kepada sang kakek, Bibi Dete kemudian turun seorang diri dari gunung. Kakek tinggal sendiri dan terpisah dari penduduk desa. Penduduk desa tidak menyukai keberadaan kakek, karena kakek adalah orang yang kaku dan tidak pernah datang ke gereja. Hal itu terjadi semenjak ayah dan ibu Heidi meninggal dunia. Tetapi Heidi tidak pernah takut kepada sang kakek, karena ia selalu menatap Heidi dengan penuh kasih sayang. Tanpa berbicara sepatah kata pun, kakek memberi Heidi roti dan susu kambing. Kakek juga membuatkan tempat tidur dari rumput di atap rumah, agar Heidi dapat melihat bintang-bintang. Kini Heidi dan kakek tinggal bersama. Heidi bangun pagi-pagi sekali. Ia memakai baju dengan terburu-buru dan kemudian pergi keluar sembari melihat Peter yang sudah datang mengembalakan kambing. Heidi dan Peter kemudian pergi ke bukit bersama-sama dan bersenang-senang, berlari, sambil menunggu kambing-kambing tersebut makan rumput. Aku sangat senang atas kedatanganmu, Heidi. Ayo terus bersahabat untuk waktu yang lama. Peter yang biasanya mengembalakan kambing sendirian, sekarang memiliki teman untuk bermain bersama. Heidi pun sangat senang berlarian di sekitar pegunungan Alpen yang hijau. Musim terus berganti. Tidak terasa saat ini Heidi sudah berumur 8 tahun. Musim kini berganti menjadi musim dingin. Terkadang kakek mengantarkan Heidi ke rumah Peter dengan menaiki seluncuran salju. Nenek Peter yang buta menyambut kedatangan Heidi. Heidi menceritakan hal-hal menarik sambil membantu nenek membersihkan rumah. Aku sangat senang atas kedatanganmu. Berkunjunglah lagi lain kali. Nenek Peter sangat menyayangi Heidi. Pada suatu hari, Bibi Dete tiba-tiba datang. Seorang nona muda dari keluarga kaya di Frankfurt mencari seorang teman untuk diajak berbicara. Selain itu, aku juga tidak dapat membiarkan Heidi terus tinggal di gunung seperti ini, di mana ia bahkan tidak belajar membaca. Kakek menjadi marah ketika mendengar kata-kata sang bibi. Siapa yang menginginkan itu? Heidi akan tetap tinggal di pegunungan Alpen. Heidi bersembunyi di belakang kakeknya dan berkata pada bibinya, "Aku tidak akan pergi, aku akan tinggal di sini bersama kakek." Tetapi Bibi Dete tetap memaksa Heidi pergi bersamanya. Kakek terus memperhatikan punggung Heidi saat ia menuruni gunung meninggalkan pegunungan Alpen. Sang bibi akhirnya membawa Heidi ke rumah keluarga kaya yang terkenal di Frankfurt. Di rumah keluarga Tuan Seseman tinggal seorang anak perempuan cantik bernama Clara. Ia sangat baik dan ramah, namun ia tidak dapat berjalan karena lemah. Clara yang biasanya selalu sendirian sangat senang ketika ia mendapat teman baru. Clara dan Heidi pun menjadi cepat akrab satu sama lain. Di rumah itu, Heidi diberikan pakaian yang bagus dan makanan yang lezat. Setiap kali roti berwarna putih yang lembut itu datang, ia selalu teringat tentang pegunungan Alpen. Jika aku membawa roti ini untuk kakek dan nenek Peter, apakah mereka akan menyukainya? Heidi tidak memakan roti putih itu dan menyimpan roti itu diam-diam. Nah, bau busuk apa ini? Guru privat Clara, Nyonya Rottenmeier, marah saat menemukan roti yang sudah busuk di kamar Heidi. Itu roti milikku,
aku berencana membawanya saat pergi ke pegunungan Alpen, dan aku ingin memberikannya kepada kakek serta nenek Peter. Clara memeluk Heidi dengan hangat ketika ia mulai menangis. Jangan menangis Heidi, aku akan menyiapkan roti itu saat kamu kembali ke pegunungan Alpen dan memberikannya lagi kepadamu. Pada suatu hari, nenek Clara datang berkunjung. Sang nenek membawakan Heidi hadiah buku bergambar pegunungan Alpen. Heidi yang menerima buku tersebut sangat senang. Kemudian Heidi belajar menulis dengan nenek karena ia ingin membaca buku tersebut. Heidi sangat menikmati membaca buku bersama sang nenek, tetapi ia menjadi sedih ketika melihat buku bergambar pegunungan Alpen, karena ia jadi rindu dengan kampung halamannya. Seiring berjalannya waktu, Heidi tidak dapat makan dengan baik, tubuhnya menjadi kurus, dan wajahnya berubah menjadi lebih pucat. Setiap malam, Heidi menangis sambil membenamkan wajahnya di bantal, merindukan gubuk di pegunungan Alpen, kakek, nenek Peter, dan Peter. Setiap malam, Heidi memimpikan pegunungan Alpen. Tengah malam, Heidi terbangun dan tanpa sadar, ia berjalan mengitari rumah tersebut. Orang-orang di rumah yang tidak mengetahui hal itu mulai menerka-nerka jika itu adalah hantu. Sebaiknya kita tidak tidur malam ini dan tangkap hantunya. Semua pelayan menunggu tanpa tidur, dan akhirnya menangkap hantu tersebut. Bukankah itu kau, Heidi? Orang-orang terkejut melihat Heidi yang berkeliaran dengan piyamanya. Dokter yang mengamati Heidi berkata, Heidi mengalami gangguan itu karena keinginannya kembali ke pegunungan Alpen. Clara tidak ingin berpisah dengan Heidi, namun demi kebaikannya, ia membiarkan Heidi pergi ke pegunungan Alpen. Clara memberikan orang-orang di kampung halaman Heidi banyak hadiah dan roti, lalu memasukkannya ke dalam tas milik Heidi. Heidi kembali ke rumah neneknya di pegunungan Alpen yang sangat ia rindukan. Kakek, aku kembali. Kakek menangis dan memeluk Heidi dengan erat. Sejak Heidi kembali, sang kakek mulai berubah. Ia mulai pergi ke gereja yang sebelumnya tidak pernah ia datangi dan mulai menyapa tetangga sekitar. Ketika ia berlari bersama Peter di padang rumput, Heidi menjadi lebih sehat. Ia memulai kembali kehidupannya yang menyenangkan. Pada suatu saat, secara mengejutkan, sepucuk surat dari Clara datang ke pegunungan Alpen. Clara datang ke pegunungan Alpen sesuai janjinya. Heidi membawa Clara berkeliling ke sekitar desa tersebut sambil mendorong kursi rodanya. Di malam harinya, mereka berbaring bersebelahan dan menatap bintang di langit bersama-sama. Sinar matahari yang cerah dan udara yang bersih membuat Clara menjadi lebih sehat. Melihat Heidi yang hanya bermain dengan Clara, Peter menjadi marah dan menjatuhkan kursi roda milik Clara ke bawah tebing. Saat itu juga, Peter langsung menyesali perbuatannya ketika melihat kursi roda yang jatuh dari tebing. Clara sangat sedih memandangi kursi rodanya yang telah rusak. Kakek mencoba memperbaiki kursi roda yang rusak dengan memungut bagian-bagian kursi roda tersebut, namun itu tidak berhasil. Pada kesempatan itu, Clara mulai mencoba latihan berjalan. Peter menyesali perbuatannya dan ikut bersama Heidi membantu Clara. Clara terus latihan berjalan setiap hari. Clara terlihat sedang berlatih berjalan ketika Tuan Seseman datang. Heidi dan Peter terlihat saling memandang, kemudian melepaskan pegangan mereka dari Clara. Clara berjalan tertatih-tatih tanpa tahu tentang itu. Ayah, Clara, kau sudah bisa berjalan. Tuan Seseman yang baru saja sampai berlari sambil menangis memeluk Clara. Heidi dan Peter yang berada di samping mereka hanya melemparkan senyum.
Suara tawa gembira mereka terdengar di seluruh penjuru pegunungan Alpen. Selesai sudah cerita Heidi, si gadis dari pegunungan Alpen. Jangan lupa subscribe dan nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Terima kasih.